Ya, adanya kebijakan lintas yurisdiksi bagi perusahaan multinasional menjadikan skema praktik penghindaran pajak terus terjadi. Di Indonesia sendiri, perdebatan soal penarikan pajak perusahaan digital selalu terkendala masalah badan usaha tetap. Padahal Indonesia sebagai negara pasar dan konsumen digital terbesar di Asia Tenggara menjadi penyumbang besar bagi gurita bisnis sang perusahaan digital raksasa. Kami bahas pagi ini untuk Anda dalam kejar penerimaan pajak global. Nah, penerimaan pajak global ini adalah hal yang dibahas dalam KTT G20 kemarin di Italia tepatnya. Dan pada KTT G20 kemarin tersebut sudah ada 137 negara yang sudah menyepakati untuk melakukan reformasi pemajakan di sektor digital. Begitu, 137 negara ini kemudian hari ini tinggal sisa 3 negara lagi hingga kemudian 3 negara OECD ya. Tinggal 3 negara lagi sampai akhirnya nanti menuju konsensus global. Jika konsensus global ini diterapkan, kemudian two pillar solutions untuk memecahkan permasalahan terkait dengan pemajakan perusahaan digital ini bisa dikatakan akan segera terwujud ya pemecahan masalahnya. Nantinya reformasi perpajakan digital ini di KTT G20 akan dilanjutkan kembali oleh siapa? Oleh presidensi G20 kita Indonesia. Indonesia akan menjadi tuan rumah G20 tahun 2022 ya, tepatnya di Bali. Begitu, nah nanti isu perpajakan digital ini, two pillar solution untuk pajak digital ini akan dibawa pada presidensi Indonesia di KTT G20 dipercepat sehingga nanti implementasinya akan segera terwujud begitu ya, aturan-aturan turunan dari two pillar solution untuk mengejar multinational enterprises yang beroperasi di pasar Indonesia yang terkendala badan usaha tetap. Nah ini dia solusi dua pilar reformasi pajak global yang telah hasilkan ya dari KTT G20 di Italia, di Roma, Italia pada 31 Oktober kemarin. Apa saja sih itu pilar tersebut? Yang pertama, pilar pertama adalah negara pasar ini berhak mendapatkan alokasi pemajakan. Kata kuncinya di sini adalah berhak untuk mendapatkan alokasi pemajakan atas penghasilan multinational enterprises atau perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan digital yang sifatnya memiliki pasar di Indonesia tapi tidak memiliki BUT atau badan usaha tetap. Nah, BUT ini yang terkadang kemudian menjadi permasalahan ya. Kenapa? Karena untuk memungut pajak di suatu negara, untuk perusahaan digital mereka harus memiliki perwakilan atau badan usaha. Tapi kebanyakan juga multinational enterprise ini kan tidak memiliki perwakilan, tidak memiliki kantor di negara pasarnya, termasuk kantor di Indonesia begitu. Nah, jadinya praktik penghindaran pajak ini semakin marak terjadi oleh multinational enterprises dengan bagaimana mereka memilih negara yuridiksi ataupun negara-negara yang menjadi pasar tempat mereka beroperasi yang memiliki pajak lebih rendah begitu. Makanya skema dua pilar solusi ini nantinya akan memfokuskan untuk menghindari apa yang namanya BEPS begitu ya. Jadi Base Erosion Profit Shifting, artinya menghindari adanya pemindahan atau penghindaran pajak melalui profit shifting ke negara-negara yurisdiksi yang sifatnya negara tersebut bisa dikatakan tax haven begitu ya. Nah, potensinya sangat besar sekali, potensinya sangat besar untuk penerimaan pajak, potensinya besar juga agar two pillar solutions ini bisa menghasilkan hasil penerimaan pajak yang adil bagi negara-negara OECD tadi, 140 yurisdiksi yang ada yang diharapkan bisa menyepakati kesepakatan ini pada KTT G20 tahun 2022 di Indonesia. Nah, berapa besarannya? Besarannya itu adalah minimal MNI atau multinational enterprise ini minimal mereka memiliki laba penghasilan 20 miliar euro di KTT G20 ya. Euro. Nah, kemudian di sini ditetapkan pada KTT G20 kemarin besarannya adalah bisa mendapatkan pemajakan atas penghasilan ya. Penghasilan ini yaitu 10% begitu. Ini kesempatan ini untuk Indonesia yang saat ini menjadi negara pasar. Kenapa kita dikatakan negara pasar? Karena kita negara berkembang begitu ya. Multinational enterprise ini banyak berasal dari negara-negara seperti Amerika Serikat, dari Silicon Valley misalnya, yang kemudian menjadikan Asia Tenggara, kemudian negara-negara emerging markets menjadi pasar-pasar potensial mereka. Apalagi Indonesia sebagai pasar potensial untuk produk digital yang terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah pengakses internet kita yang paling besar di Asia Tenggara. Nah, kemudian di pilar kedua, setelah negara-negara pasar ini berhak
untuk mendapatkan alokasi pemajakan, selanjutnya ditetapkan juga pada pilar kedua, yaitu pengenaan tarif pajak minimumnya. Berapa pengenaan tarif pajak minimumnya? Yaitu sebesar 15%. Nah, 15% inilah angka ini yang kemudian nanti akan menimbulkan suatu persaingan pemajakan atau tarif pajak yang lebih adil. Kenapa? Artinya nanti negara-negara 140 negara tadi yang sudah tergabung dalam konsensus ya, yurisdiksi tersebut, ini harus menerapkan pajak minimum sebesar 15%, artinya tidak ada persaingan kompetisi untuk pemberian tarif pajak mana yang lebih rendah dan kemudian perusahaan digital akan lebih memilih negara tersebut. Begitu. Ini yang akan dibawa nantinya pada saat KTT G20 dan diharapkan memang two pillar solutions ini bisa kemudian langsung memberikan hasil untuk pilar pertama pada tahun 2022, kemudian pilar kedua ini diharapkan bisa segera terimplementasi pada tahun 2023 setelah sekelumit proses yang dijalani untuk menghasilkan reformasi pajak global yang adil untuk seluruh dunia termasuk Indonesia. Kita lihat selanjutnya sebenarnya kita sudah memiliki aturan juga ya terkait dengan penerimaan pajak digital di Indonesia sendiri untuk perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki badan usaha tetap di Indonesia. Dan saat ini Kementerian Keuangan DJP mencatat untuk PPN PMSE ya, PMSE ini adalah perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, PMSE ini. Jadi sudah ada undang-undang pajak untuk PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik yang memiliki badan usaha tetap di Indonesia. Dan saat ini realisasinya adalah 2,5 triliun rupiah per 31 Agustus 2021 ini dari 83 perusahaan digital ya. Nah, dengan aturan tadi, aturan two pillar solutions yang diteken yang kemudian diusahakan akan diteken maksud saya pada KTT G20 2022 diharapkan nanti akan ada tambahan lagi 100 perusahaan multinational company yang akan kemudian bisa menyumbangkan penerimaan pajak untuk Indonesia. Kita lihat selanjutnya, ini dia perusahaan-perusahaan digital multinational enterprise yang ada di dunia yang juga beroperasi di Indonesia. Kenapa mereka harus dikenakan pajak? Karena kita lihat di sini seberapa besar market value mereka, seberapa besar value mereka di pasaran begitu dan juga pendapatan mereka secara global. Kita lihat Netflix. Netflix sendiri saat ini memiliki market value sebesar 4.289,6 triliun rupiah. Sementara di Indonesia sendiri, Netflix ini berdasarkan data dari Litbang CNN Indonesia, di Indonesia sendiri pendapatan Netflix sebesar 1,1 triliun rupiah. Nggak heran ya kalau Kementerian Keuangan, DJP, kemudian ini selalu mengejar pajak dari Netflix. Karena penghasilannya di Indonesia besar sekali. Kita lihat kemudian ada juga TikTok. TikTok memiliki market value sebesar 3.546,8 triliun rupiah atau 250 miliar dolar Amerika Serikat. Keuntungannya secara global 486,6 triliun rupiah. Ini sudah di atas 20 miliar euro begitu dan juga sudah pastinya nanti akan terkena juga dari efek dari reformasi pajak digital. Kemudian juga Spotify, kita lihat di sini 757,6 triliun rupiah market value-nya di pasar dan keuntungan yang didapat secara global 36,6 triliun rupiah. Kemudian juga ada Zoom, aplikasi virtual meeting yang sangat hits apalagi semenjak pandemi melanda dunia, ini memiliki penghasilan atau keuntungan global sebesar 13,8 triliun rupiah dengan market value-nya saat ini baru 2 tahun saja menjadi hits di dunia sudah sebesar 1.074,8 triliun rupiah. Begitu. Inilah yang akan menjadi perusahaan, selain perusahaan-perusahaan ini tentunya masih banyak lagi perusahaan lainnya seperti Google dan juga gurita bisnis lainnya, begitu ya. Kemudian Microsoft dan lain-lain, sebut saja Facebook, Meta, perusahaan-perusahaan digital multinational enterprises ini yang hanya kami rangkum untuk Anda karena waktu kita terbatas yang akan menjadi sasaran untuk penerimaan pajak global. Kenapa? Karena memang mereka ini beroperasi secara digital ya. Mereka memiliki pasar yang sangat besar, sangat luas begitu, sangat terdigitalize begitu, tapi memang untuk kantor perwakilan mereka, badan usaha tetap mereka ini tidak ada di seluruh pasar yang mereka beroperasi. Artinya dengan adanya reformasi pajak digital tadi, ini bisa terciptalah keadilan untuk penerimaan pajak bagi negara-negara pasar. Negara pasar itu ya termasuk kita, Indonesia, negara yang menjadi tempat perusahaan-perusahaan digital ini beroperasi.
Nah, kita lihat saat ini syarat pengenaan pajak untuk multinational enterprise untuk tadi ya, perdagangan melalui sistem elektronik yang sudah ada di Indonesia. Kita sudah memiliki HPP, harmonisasi peraturan pajak kita juga sebetulnya sudah mengatur untuk pengenaan pajak digital di sini. Yang saat ini ada di HPP ataupun peraturan pajak kita adalah untuk pengenaan pajak bagi perusahaan digital ini harus memiliki nilai transaksi melebihi 600 juta rupiah dalam 1 tahun atau 50 juta rupiah dalam 1 bulan. Nah, kemudian jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam 1 tahun ataupun 1.000 dalam 1 bulan. Nah, ini akan menjadi target dari Ditjen Pajak untuk menerima pajak. Kita harapkan ya presidensi G20 nanti yang akan dilakukan di Indonesia pada tahun 2022 di Bali bisa membuahkan hasil yang positif. Pengimplementasian dari reformasi pajak digital ini bisa semakin nyata terlihat begitu ya, karena penerapan pajak digital ini tentunya tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tapi akan banyak domino effect yang terjadi, terutama juga bagaimana mendukung proses digitalisasi terhadap UMKM-UMKM sebagai sektor penggerak utama roda perekonomian Indonesia.